Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, salah satu esensi daripada bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Karena bulan ini syarat dengan pesan-pesan pendidikan kepada kita, terutama orang-orang yang beriman. Kalau dianalogikan Ramadan sebagai madrasah, sebagai institusi pendidikan, maka dia memiliki visi. Visi itu adalah bagaimana Ramadan ini akan menuntun kita kepada keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Sebagaimana doa yang kita sampaikan, kita panjatkan setiap hari dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sebagai institusi pendidikan, Ramadan juga tentu memiliki kurikulum barangkali ya. Dan kurikulumnya apa yang kita lakukan setiap hari, baik yang kaitan dengan ibadah, dengan muamalah. Di situ ada puasa, ada doa, zikir, munajat, qiyamul lail, ihya'ul lail, infak, sedekah, i'tikaf dan lain sebagainya. Itu semuanya akan menuntun kita kepada ya lahirnya output barangkali ya, untuk ya mendapatkan ya hasil la'alakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena memang untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat perlu bekal takwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhir. Maka Ramadan dengan berbagai macam ya ibadah di dalamnya, ketaatan di dalamnya, kesalehan di dalamnya, itu akan menuntun kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah merupakan indikator kebahagiaan seorang mukmin. Takwa itulah yang merupakan indikator kesejahteraan seorang mukmin. Takwa itu yang merupakan indikator keberkahan hidup seorang mukmin. Dan takwa itu yang merupakan indikator keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 18, "Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun." Dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Demikian pula pada surah Al-Baqarah 189 di ujung ayat itu Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar menjadi orang-orang yang beruntung. Bahkan dalam surah Al-A'raf ayat 96 bahwa iman dan takwa itu kalau dia dilaksanakan oleh sebuah bangsa, sebuah negara akan mengundang keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, maka niscaya pasti Allah buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi sayang, banyak manusia yang ingkar kepada Allah, menustakan ayat-ayat Allah, akhirnya Allah azab mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi untuk itulah maka Ramadan dengan berbagai macam perintah syariat dalam itu sesungguhnya menuntun kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Dan ketika kita meraih takwa itulah maka kita layak mendapatkan keberkahan, kebaikan, ketenangan, kesejahteraan, keberuntungan, bahkan keselamatan hidup sampai akhirat, bahkan langsung dijadikan surganya. Surga Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti lihat dalam surah Ali Imran misalkan ayat 15 sampai ayat 16. 15-16. A'unabbi'ukum bi khair min dzalikum
lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi ayat 15 ini ya, jadi Allah menyampaikan, apakah engkau mau kuberitahu bahwa ada yang lebih baik daripada harta, ya, pasangan hidup gitu kan, ya, tahta kekuasaan di dunia yang sementara ini bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Jannat, surga. Jadi Allah menjanjikan pada orang-orang yang bertakwa itu tadi keberkahan, kebaikan, ketenangan, kelapangan, rezeki yang tak terduga-duga, kan? Bahkan keberuntungan sampai keselamatan, sampai surganya. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi lihat kan surah tadi Al-A'raf ayat 96, surah An-Nahl ayat 97, surah juga Ar-Rum ayat 21, surah Hud 108, Al-Baqarah 189 tadi, Fusilat ayat 18. Itu semua janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dah Ramadan ini Bapak sekalian, dan berbagai macam syariat di dalamnya itu menuntun kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Sehingga dengan takwalah kita layak mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka dengan demikian saya sampaikan tadi bahwa Ramadan esensinya disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Pendidikan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia sampai akhirat. Karena memang pendidikan yang baik itu, ya gitu ya, itu yang bisa mengantarkan manusia selamat dunia sampai akhir. Kalau tinggi stratanya, kalau di akhiratnya nggak selamat, ya berarti itu kan tidak baik juga ya. Jadi bagaimana pendidikan itu harus mengantarkan kita semua sebagai hamba-hamba Allah itu ya selamat dunia dan selamat akhir. Bapak rahimakumullah, maka untuk itu dalam Islam pendidikan itu banyak istilahnya. Banyak Allah sebut istilah pendidikan. Kadang disebut dengan at-tarbiyah. Nanti lihat dalam surah Al-Isra ayat 23. Ya, waqfid lahuma janahadzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Di kata robbayani, di kata roba yarbu, memelihara. Bagaimana pendidikan itu harus memelihara fitrah kemanusiaan, fitrah diri kita yang lurus. Itu tugas pendidikan, menumbuh kembangkan potensi fitrah kemanusiaan kita sehingga terjaga dari kehancuran, terjaga dari kerusakan. Ini yang pertama, kata tarbiyah. Kadang juga disebut pendidikan dengan kata at-ta'dib, adab. Jadi bagaimana pendidikan itu harus menumbuh kembangkan adab manusia sehingga jadi orang yang beradab, ya, orang yang beradab. Jadi kalau ada orang itu stratanya tinggi tapi adabnya kurang, berarti belum berhasil pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan itu harus melahirkan adab. Makanya ada istilah al-adab qoblal ilmi katanya. Adab dulu baru ilmu katanya. Hah? Adab dulu baru ilmu. Itu adab. Itu ada dalam hadis yang berbunyi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah menjadikan aku beradab, kata Rasul, dan membuat aku ini tambah baik adabku, gitu kan. Jadi itu Rasul mengatakan bahwa adab itu juga bagian dari makna pendidik. Itu at-ta'dib. Maka kalau tadi tarbiyah itu orangnya, gurunya murabi namanya kan. Kalau adab mu'addib namanya. Jadi kalau gurunya namanya murabi, kalau ta'dib mu'addib namanya. Orang yang mengajarkan adab. Dan itulah Allah, zat yang maha beradab ya, mengajarkan adab pada manusia.
Kemudian yang ketiga, pendidikan pun kadang kita kena dengan kata at-ta'lim. Apa? At-ta'lim. Ta'lim itu adalah sebuah proses transformasi ilmu, ya. Sehingga dia takut kepada Allah gitu. Jadi bukan hanya kepintaran intelektual saja pendidikan itu sebenarnya. Tapi bagaimana ta'lim itu harus melahirkan ya rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'lim, ya. Ta'lim, ya, sering kita mendengar kata ta'lim misalkan dalam surah Alaq ya, ayat 5. Ar-Rahman ayat 3 dan 4 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama apa? 'Allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kata 'allama itu juga artinya pendidikan kan, bagaimana orang itu yang tidak tahu jadi tahu. Itu pendidikan. Al-Alaq ayat 4 dan 5 lah itu ya. Kata itu ada dua kata alama itu ta'lim ya. Ya bagaimana pendidikan itu bisa menjadikan seorang yang bodoh jadi pintar, yang tidak tahu menjadi tahu. Itu pendidikan sekalian. Dengan kata ta'lim ada transformasi ilmu, yang ilmu ini harus melahirkan rasa takut kepada, makanya innama yakhsyallah min ibadihil ulama ya. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi ulama itu bukan orang yang ilmunya mumpuni saja ya, tapi juga dia takut kepada Allah. Itu dari kata alama kan, ta'lim. Kemudian Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman ayat 2 dan 4 Allah gunakan kata 'allama, ta'lim. Kemudian yang keempat, pendidikan juga kadang disebut dengan kata at-tazkiyah. At-tazkiyah itu pensucian hati, pensucian jiwa. Di bagaimana pendidikan itu harus berhasil menumbuh kembangkan kesucian hati dan jiwa manusia. Jadi kalau tadi taklim mungkin pada tataran kognitif, diisi otaknya. Kalau tarbiyah itu dipelihara seluruh fitrah kemanusiaannya. Kalau adab itu ya, bagaimana melahirkan orang-orang yang beradab. Nah kalau tazkiyah itu bagaimana orang-orang itu menjadi suci, bersih. Bersih jiwanya, bersih hatinya, bersih juga perasaannya dia. Itulah pendidikan tugasnya. Nanti dalam surah misalkan Al-Jum'ah ayat 2 itu ada 3 ya, ada tazkiyah, ada ta'lim juga di situ, ada juga hikmah juga bagian pendidikan. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Apa? Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, itu ada 3 ya. Bahkan 4. Ada at-tilawah, yatlu. Wa yuzakkihim, tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitab, ta'lim. Wal hikmah, hikmah. Jadi dalam ayat ini pendidikan itu bisa juga secara esensial, artinya apa tadi? At-tilawah, at-tazkiyah, at-ta'lim dan hikmah. Apa arti hikmah? Aplikasi. Bagaimana pendidikan itu harus melahirkan hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang bukan hanya pintar secara teori, gitu kira-kira, tapi harus pintar dalam action, dalam amal perbuatan. Karena banyak juga orang-orang yang taunya ilmunya tinggi, tapi amalnya tidak sesuai dengan ilmunya, gitu. Makanya orang seperti disebut kabura maktan oleh Allah ya. Kalau ada orang itu tahu, bahkan mengajak orang kebaikan, tapi dia zero amalnya ya. Amalnya tidak sesuai dengan ilmunya, pengetahuannya, maka harus disebut kabura bahkan afala ta'qilun, disebut afala ta'qilun. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apa engkau menyuruh orang berbuat baik dan engkau tidak berbuat baik, padahal engkau tahu kan, engkau berilmu ya. Afala ta'qilun kata Allah. Apa artinya Pak? Mana otak kamu gitu kira.
Itu kasar Pak ya. Ya, kan gitu ya sebenarnya kan. Namun bahasa Sundanya apa? Teboga polok. Nah, orang Sunda ya subhanallah. Nah, itu kan apalah orang-orang yang ilmunya tinggi tapi amalnya nggak ada gitu. Nah, pendidikan itu harus melahirkan hikmah. Ya, walladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Proses pensucian jiwa, pensucian hati, pensucian perasaan supaya lurus dia. Wa yu'allimul kitab, mengajarkan kitab, ilmu-ilmu yang tanziliyah dan kauniyah, wal hikmah, dan juga dia pandai beramal. Jadi antara ilmu dengan pengamalan itu seimbang, sinkron, sejajar sekali. Semakin tinggi ilmu, bertambah berkualitas amal perbuatannya. Itu kira-kira begini kan, al-hikmah. Itu Al-Jum'ah ayat berapa? Ayat 2. Jadi pendidikan itu juga bisa berarti at-tilawah, at-tazkiyah, at-ta'lim sudah tadi dengan apa? Al-hikmah. Kemudian kadang pendidikan juga disebut dalam Islam itu at-tadris. Apa? Tadris. Dari situ makanya seorang guru disebut dengan mudaris. Apa? Gurunya mudaris. Ya. Proses belajarnya tadris namanya. Kalau tadi murabi tarbiyah, ta'dib mu'addib, ta'lim mu'alim. Pernah mendengar mu'alim? Mu'alim Amsir, itu kakek saya itu. Namanya Amsir. Itu itu mu'alim Amsir. Itu Pak Amsir kakek ya. Selalu didoakan setiap sholat ya. Amsir bin Saipin. Amsir bin Saipin, Fatmah binti Misan, Qasim bin Aminan, Haji Qasim bin Aminan, jenengan Amnah binti Amsir. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Suratul ladzina itu kakek dan orang tua. Jadi harus dibawa Pak tuh dalam doa apa ya? Punya apa aki, nini, ya dan orang tua. Bawa. Insyaallah akan sampailah ya. Anak yang soleh kan, bapak-bapak soleh mendoakan orang tuanya. Bapak rahimakumullah, jadi itu tetap tadi tadris ya. Makanya kalau tadris ini biasanya dalam konteks ya KBM ya, kegiatan belajar mengajar itu ada namanya kompetensi pedagogik. Guru itu harus punya 5 kompetensi paling tidak. 1 kompetensi individu pribadi ya, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik. Dulu itu kalau waktu saya kecil didaktik dan metodik kalau masalah, betul ya? Didaktik dan metodik. Sekarang pedagogik, baru kompetensi leadership dan manajerial barangkali. Itu mas sekalian dalam konteks tadris. Tadris itu ya bagaimana seorang guru pendidik itu mentransformasi ilmu dengan kompetensi tadi gitu. Punya kompetensi, dia punya kompeten ya di dalam rangka untuk bagaimana dia mewariskan nilai-nilai dan mentransformasikan ilmu kepada anak didik. Dan dalam Islam maka itu pendidikan kadang disebut dengan tadris, artinya habis semuanya. Ya, ada guru itu menyampaikan habis semuanya ilmunya gitu. Kalau guru silat biasanya namun kalau ada 20 jurus dikasih 19 jurus itu. Hiji disumputkan. Sieun eleh kumurin. Tapi kalau kata tadris nggak boleh begitu, harus habis semua. Apa? Habis semua. Makanya kan Allah dalam surah Al-Maidah kan al-yauma akmaltu lakum, diberikan kesempurnaan agama. Jadi kita kalau mengajarkan harus dihabisin aja. Ya, tadris namanya kan? Ya, darosa yudarisu tadris. Dalam konteks tadi ya proses KBM atau pendidikan itu adalah pendidikan dan pengajaran ada namanya kompetensi tadi ya, kompeten. Itu rahimakumullah kata tadris. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi dengan demikian maka sesungguhnya pendidikan dalam Islam itu tadi ya, bagaimana ya sebuah proses untuk menumbuh kembangkan fitrah manusia secara holistik.
tidak secara parsial. Nah, ini yang harus dipahami. Karena kalau pendidikan itu parsial, berbahaya sekali itu. Ya, disentuh aspek intelektualnya, kognitifnya, diabaikan aspek spiritualnya gitu kira. Ya nggak boleh kan. Disentuh aspek kognitifnya, diabaikan aspek emosionalnya. Kalau kita kembali kepada istilah pendidikan tadi, ada tadi at-tarbiyah, ada at-ta'lim, ada at-ta'dib, ya, ada juga tadi at-tadris, ya. Ada juga ar-rusydu, tadi ar-rusydu belum ya. Ar-rusydu itu adalah orang pendidikan itu harus bisa menunjuki ke jalan keselamatan, ke jalan yang benar, ke jalan juga yang lurus. Makanya orangnya mursyid namanya. Sering mendengar mursyid. Kalau ada Pak Mursyid itu bagus Pak namanya itu Pak. Bagus mursyid. 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 Kalau dulu waktu saya kecil ada di Pabuaran itu namanya Pak Surya. Pak Surya kenal, itu sebut mursyid oleh murid-muridnya itu. Dia tarekat ya, Pak Surya. Makanya kalau ke Pabuaran parkir di mana? Di bumi Pak Surya. Itu ada Pak Surya namanya. Itu disebut mursyid oleh siapa? Oleh jamaahnya kan? Karena sering ada tamu, ya, ada tamu itu tarekat beliau kan? Itu mursyid, Pak Surya. Itu mursyid. Karena memang pendidikan itu bagaimana bisa menuntun ya murid-muridnya menjadi selamat ya. Jalan ke selamat. Itu mursyid, petunjuk yang menunjuki ya, yang menunjuki hidup ya, yang baik, yang benar, yang selamat. Itu mursyid. Makanya ar-rusydu nanti dilihat dalam surah misalkan Al-Kahfi ayat 66 ya. Di sini komunikasi Musa dengan Khidir. Ya. Qala lahu Musa, berkata Musa kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Rusyda itu petunjuk. Bapak rahimahullah, jadi dengan demikian maka pendidikan itu dalam perspektif Islam memiliki mana yang komprehensif, mana yang utuh. Jadi menyentuh aspek kognitif, aspek psikomotorik, aspek afektif, atau saya lebih enak menggunakan kata ruhiyah, akliyah, jismiyah, badaniyah, nafsiyah, lughawiyah, lingual, dan ijtimaiyah gitu. Aspek sosial. Jadi nanti pada akhirnya hasil pendidikan ini melahirkan manusia yang cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, cerdas secara intelektual, cerdas secara fisik kinestetik, cerdas secara biologis gitu ya, cerdas secara lingual, dan cerdas secara sosial. Karena tadi itu dari pemanaan pendidikan yang tadi itu berarti dalam Islam pendidikan itu harus menyentuh fitrah manusia. Dan itu ada pada surah Ar-Rum ayat 30. Ya, Ar-Rum ayat berapa? Ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lam. Artinya kesimpulannya pendidikan dalam Islam itu pendidikan yang bagaimana menumbuh kembangkan fitrah manusia. Apa fitrah? Manusia secara utuh, secara kafah. Apa Pak? Kabeh betul. Secara kabeh, secara totalitas. Tidak boleh parsial, ya, tidak boleh parsial. Tadi saya nanti disentuh aspek intelektualnya, dibiarkan aspek spiritualnya. Nah, ini akan lahir orang-orang yang sombong kabalinger. Seperti maaf, saya sebut Nietzsche, seorang filosof Jerman, karena otaknya diisi tapi hatinya kosong, dia mengatakan God was dead. Apa? God was dead. Where is a God? Di mana Tuhan? Cari dia. Dia berkesimpulan karena ini aja diisi, ini aja dibiarkan nggak diisi. Dia berkesimpulan Tuhan telah mati. Itu Nietzsche ya, filosof Jerman. Atau Ehrenfest, seorang fisikawan dari fisikawan ya, itu dia mencari kebenaran, nggak ketemu hanya dengan pendekatan
otak ya, akal saja. Artinya dia bunuh anaknya dan bunuh diri dia kan. Kemudian ketika dicari, ada tulisan dia sebelum meninggal itu berkata, what, ini kalau salah tolong, ini bahasa Sunda, ngomong bahasa Inggris ya. What the scientist cannot do is to define virtue and vice. Apa-apa yang tidak bisa digapai oleh seorang saintis ilmuwan adalah mencari hakikat kebenaran dan kebahagiaan. Jadi kalau kita mencari kebenaran dengan otak saja gitu maksud kira-kiranya, dan kebahagiaan dengan otak mual kapangi gitu, harus melibatkan semua unsur diri manusia. Karena itu ada dimensi akliyahnya, ada dimensi ruhiyahnya, ada dimensi emosionalnya, nafsiyahnya, ada dimensi jismiyah badaniahnya, ada dimensi lugawiyahnya, dan dimensi ijtimaiyahnya. Dan pendidikan yang baik itu bagaimana menyentuh semua aspek itu. Itu fitrah namanya. Surah Ar-Rum ayat 3. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Ramadan itu sesungguhnya telah mendidik kita ya untuk menumbuh kembangkan semua potensi yang dalam diri kita. Jadi kalau kita melaksanakan selama sebulan penuh, diisi waktu kita dengan sungguh-sungguh berbagai macam amalan ketaatan, itu sesungguhnya kita dalam koridor itu gitu. Terpeliharanya fitrah kemanusiaan kita. Bagaimana implementasinya? Kita lihat. Yang pertama saya sebut at-tarbiyah ar-ruhiyah gitu kan. Pendidikan rohani. Contohnya disuruh kita sholat, betul Pak, berjamaah. Disuruh kita berzikir, betul Pak ya. Disuruh kita bangun malam Pak, untuk sholat taraweh kan, atau untuk witir. Disuruh kita istighfar di penghujung malam. Itu kajian kita yang 2 minggu yang lalu ya. Bagaimana kita ini harus menghabiskan 1/3 terakhir malam itu Pak. Itu Pak ya. Jangan sia-siakan waktu-waktu sahur, ujung malam kita makan dan kita beristighfar. Nanti lihat akan dalam surah Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, atau surah Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, di ujung malam kita beristighfar, berzikir, bermuhasabah, berdoa, meminta kepada Allah. Karena begitu turun Allah ke langit dunia di 1/3 terakhir malam dengan 3 statement pada kita. Apa? Yang pertama, adakah hambaku yang berdoa, ku ijabah doanya. Adakah hambaku yang meminta? Nah, ini berdoa itu kan umum. Kalau meminta ada khusus permintaan. Bapak kalau ada khusus permintaan, datang pada Allah di 1/3 terakhir malam. Hayang naon? Asatong hayang boga eta dewe nya gitu. Ibu-ibu. Ya, pokoknya mah hayang aya permintaan, Allah bakal ngasih permintaan itu. Jadi bahasanya barang siapa yang berdoa, ku ijabah doanya. Barang siapa yang meminta, dicumponan permintaannya, ngadege wadinteu. Takwa takut istri tua. Ya Pak itu permintaannya dikasih permintaannya. Yang ketiga apa Pak? Barang siapa yang memohon ampun, ku ampuni dosa-dosanya. 3 itu Pak. Jadi ada 2 tadi kan, berdoa dan meminta, kan sama aja kan. Nah, saya memiliki pemahaman berdoa itu umum Pak. Kalau meminta ada khusus. Kalau kita punya khusus nih, permintaan ini ingin, misalkan anak lagi lagi ujian, boleh Pak, nggak apa-apa kan? Mudah-mudahan dilancarkan. Ada usaha supaya berkah, boleh Pak ya. Silakan yang baik-baik saja. Permintaan khusus. Nah, itu di 1/3 terakhir malam. Kembali ke bahasan kita, itu semua adalah apa tadi? Pendidikan ruhiyah.
pendidikan spiritual ya. Sholat, bangun malam, lagi pas taraweh, zikir, munajat. Munajat sudah Pak? Hafal nggak dulu dikasih itunya, doanya itu. Al-Furqan ayat 64 65. Ingat nggak Pak? Ayat 65 66 ya? Lupa ya? Itu munajat seorang hamba kepada Allah itu. Ya. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana goroma innaha sa'at mustaqarrau wa muqama. Nah, itu di malam hari itu Pak. Jadi munajat kita itu di malam hari. Al-Furqan ayat 65 66. Diingat ya? Nanti dihafal tuh, dibaca. Al-Furqan ayat 65 66. Itu munajat seorang hamba di malam hari kepada Allah. Karena ayat sebelumnya walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyam. Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Ini contoh-contoh pendidikan ruhiyah, pendidikan spiritual ya, yaitu dengan tadi sholat, bangun malam, istighfar, zikir, baca Al-Qur'an. Alhamdulillah baca.